Adik-adik, sekarang kita mau ibadah. Siapkan Alkitab dan persembahan. Pada saat ibadah nanti, duduk yang manis, memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Dengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh ya. Semangat adik-adik. Sudah lama sampai di sini. Iya nih, lumayan sih. Tante Vera, ya, pesta ini ya banyak banget loh makanannya. Oh iya? Makanannya enak-enak. Oh iya, Tante Jenny. Wah, terima kasih. Tuh kan, bener kan? Banyak makanan dan enak-enak Tante Vera. Enak banget Tante Jenny. Silahkan. Wah, terima kasih. Enak. Minum silahkan. Terima kasih. Tante Vera. Iya. Makan kuenya. Udah dulu yuk. Kita kan mau beribadah bersama adik-adik. Oh iya. Oke. Tante Jenny, gimana kalau kita bergeser ke sana dulu ya? Supaya kita bisa sapa adik-adik di rumah. Yuk. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Tante Vera senang sekali. Pagi ini Tante Vera bisa beribadah bersama adik-adik. Ayo adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Kita mau menyanyikan lagu Sejuk Segar. Adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo Om Freddy. Sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga-bunga berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan
kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti Tante Vera ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari yang indah ini. untuk hari yang indah ini. Kami beribadah kembali. Kami beribadah kembali. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat di atas kepala Tante Jenny Ada apa? ada gambar apa ya? Wah, ada gambar bintang ya Tante Vera ya? Iya, itu ada bintang. Nah, adik-adik tahu siapa sih yang ciptakan bintang-bintang? Tante Jenny? Bukan. Om Freddy? Wah, bukan juga adik-adik. Lalu siapa yang ciptakan? Apa ya? Siapa? Tuhan. Iya betul Tante Vera. Tuhan yang ciptakan bintang-bintang. Adik-adik coba sebutkan lagi. Apa saja yang Tuhan ciptakan selain bintang-bintang? Ada apa? Ada pohon ya Tante Vera. Iya, good. Lalu ada apa lagi Tante Vera? Ada yang berkilap-kilap. Binatang-binatang, betul, semuanya ciptaan Tuhan. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Nah, adik-adik, ayo kita mau memuji kehebatan Tuhan ya Tante Vera. Iya, kita Tante. mau nyanyikan lagu Allahku besar. Adik-adik bangkit berdiri ya Tante Jenny. Iya, semuanya berdiri, pakai gerakannya yang semangat. Semangat. Yuk, Om. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Yeay. Tuhan memang sungguh berkuasa Tante Jenny. Betul Tante Vera. Tuhan tidak hanya berkuasa menciptakan bintang-bintang, gunung, sungai, binatang, dan yang lainnya. Tapi Tuhan juga berkuasa melakukan mukjizat. Adik-adik di rumah tahu apa itu mukjizat? Tante Jenny tahu? Apa ya? Tahu dong Tante Vera. Oh, Tante Jenny tahu. Tante Becky tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Om Freddy tahu? Tahu. Oh, nggak tahu. Cuma Tante Jenny yang tahu. Adik-adik di rumah mau tahu apa itu mukjizat? Mukjizat itu perbuatan yang hebat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, oleh Tante Vera, oleh Tante Jenny, oleh Tante Becky, oleh Om Freddy, dan oleh adik-adik. Hanya Tuhan yang berkuasa yang bisa melakukan mukjizat. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
adik-adik sudah siap dan mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Om Freddy sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Tante Jenny sama Tante Becky? Siap dong. Siap. Semuanya sudah siap. Tante Vera juga sudah siap. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu dulu. Ku ingin dengar cerita. Ayo Om Freddy. Gawat nih, minuman kita tinggal sedikit. Padahal tamu-tamu masih banyak berdatangan. Duh, gimana dong ini? Iya, kuenya juga tinggal sedikit. Iya ya, kuenya tinggal sedikit. Gimana nih? Kamu sih kasih ke tamu tadi banyak-banyak ngasihnya. Coba kalau hemat-hemat aja. Ah, kamu juga gitu kok. Kamu tuangin air ke gelasnya banyak-banyak. Enggak. Jadi nggak cukup tuh minumnya. Enggak ah. Ah, kamu. Udah deh, jangan marahan kita. Iya ya. Lebih baik kita cari cara supaya makanan dan minumannya cukup untuk para tamu. Iya, Kasihan nanti yang ulang tahun kalau makanan dan minumannya kurang. Iya ya. Tapi Gimana ya? gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan ya? Aku bingung. Gimana dong? Kita kasih dulu aja deh yang masih ada ya Yang ke para ada tamu ya? ya. Oke. Adik-adik semua, ketemu lagi sama Tante Becky. Wah, pasti kalian sudah semangat banget ya. Untuk apa? Untuk dengar cerita firman Tuhan. Duduk, coba duduk yang baik. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik ikuti Tante. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan, agar kami semua agar kami semua dapat mendengar dapat mendengar dengan baik. dengan baik. Berkati juga Berkati juga Tante Becky Tante Becky yang akan menyampaikan dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Iya, Tante Becky mau minta izin sama adik-adik untuk buka masker. Ya, Tante Becky sudah 2 kali vaksin, adik-adik sudah belum? Kalau udah 6 tahun minta divaksin ya. Nah, sekarang Tante Becky mau apa ya? Ini ramai sekali nih di meja aku ya. Aku mau pakai. Yes. Coba aku mau tanya siapa yang pernah datang ke pesta ulang tahun teman atau saudara? Atau adik-adik
pernah merayakan ulang tahun di rumah atau mungkin di mana ya? Di tempat yang lain ya, bisa saja. Nah, kira-kira nih pernah nggak? Oh, ada yang pernah merayakan ulang tahun, ada juga yang pernah datang ke ulang tahun teman ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira kalau di ulang tahun itu ada apa aja ya? Wah, lihat ada apa saja ya. Yang pasti orang-orangnya banyak yang datang. Lalu kalau datang dia bawa apa? Lihat ini. Hadiahnya banyak sekali. Terus ada apa ini? Wah, dapat topi. Setiap yang datang dikasih topi sama yang ulang tahun. Aku lepas dulu ya topinya ya. Terus ada apa lagi ya? Wow, lihat. Kuenya, aduh nikmat banget. Ada yang coklat, ada yang stroberi. Lihat dong. Terus minuman-minumannya, aduh warna-warni. Ada yang manis tuh, ada rasa coklat, ada stroberi juga. Aduh pasti deh senang ya. Iya, semua orang happy kalau ada di dalam satu pesta. Ada pesta ulang tahun ya, terus ada lagi es krim lagi. Aduh kalau udah ada es krim nih, wah pasti deh Tante Becky ambil duluan tuh es krimnya ya. Soalnya itu paling aku incar ya. Nah, semuanya happy, semuanya senang di pesta ulang tahun. Sekarang Tante Becky mau mengajak adik-adik ke pesta juga. Tapi pestanya pesta apa? Pesta perkawinan. Wah, pesta perkawinan itu apa Tante? Pesta pernikahan adik-adik. Ya, kalau adik-adik belum tahu, pesta perkawinan itu pernikahan. Dan dia juga dihadiri banyak orang. Lalu makan-makan juga yang enak-enak, minumannya juga banyak. Ya, semuanya banyak yang hadir. Nah, di pesta perkawinan ini adanya di Kana, perkawinan di Kana. Coba ya, perkawinan di Kana ini banyak yang datang. Ada siapa aja yang datang? Oh, di situ tuh saya melihat Ibu Yesus. Siapa yang ingat nama Ibu Yesus? Ada yang tahu nggak adik-adik? Namanya siapa? Iya betul, namanya Ibu Maria. Lalu, wah di sana ada murid-murid Yesus. Terus di mana? Itu ada Yesus juga. Wah, ternyata undangannya banyak sekali. Banyak sekali yang datang. Dan mereka mengundang Yesus, mengundang murid-murid Yesus, dan mengundang juga Ibu Maria. Lalu seperti biasa nih adik-adik, semua yang hadir happy dong. Semuanya makan, minum, dan semuanya happy semua. Nah, tapi adik-adik, Ibu Maria mendengar apa ya? Mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa? Mengagetkan. Apa? Kira-kira apa yang mengagetkan? Ya, Ibu Maria mendengar dari para pelayan bahwa air anggurnya habis. Ya, air anggurnya habis. Terus kalau air anggurnya habis, minumnya bagaimana? Nanti para tamu makan, terus minumnya apa? Pasti mereka nanti keselak. Nggak ada minum. Mereka pasti keselak nanti kalau nggak minum. Wah, karena Ibu Maria mendengar dari para pelayan, langsung deh Ibu Maria datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus yang juga ada di pesta itu. Ibu Maria bilang gini,
Yesus, Engkau Tuhan yang luar biasa. Tolong bantu mereka. Mereka sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Air anggur mereka habis. Wah, Tuhan Yesus bilang begini sama Ibu Maria. Ibu, engkau mau apa dari aku? Waktuku belum tiba. Tapi Ibu Maria percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong. Wah, Ibu Maria pasti dia yakin Tuhan Yesus pasti akan menolong. Dia percaya hanya Tuhan yang bisa melakukan ini semua. Wah, Ibu Maria begitu sudah bilang sama Tuhan Yesus, dia pergi lagi ke dapur, dia panggil para pelayan, sini pelayan, sini. Nanti kalau Tuhan Yesus bilang apapun, kalian harus ikuti ya. Ikuti dan kalian harus taat. Ya, ikuti dan taat. Nah, waktu dibilang para pelayan harus taat, sebenarnya pelayan-pelayannya itu bingung. Karena di sini hanya ada tempayan-tempayan kosong. Tuh, lihat tempayannya kosong. Coba ya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6 tempayan kosong. Wah, bagaimana sih kata para pelayan? Kok tempayan kosong tapi disuruh taat? Ya sudahlah. Ternyata Tuhan Yesus, adik-adik, tergerak hatinya ketika mendengar Ibu Maria minta tolong. Iya, Tuhan Yesus mau menolong. Dia datang ke para pelayan, dia bilang, para pelayan, sini engkau isi nih. Ya, diisi tempayan-tempayan yang kosong ini, ada 6, isi sampai penuh. Ya, sampai penuh engkau isi. Terus para pelayannya bingung lagi. Aduh, yang habis itu kan anggur. Kok disuruh isi pakai air? Gimana sih ya? Salah atau bagaimana ya? Kok kita disuruhnya isi pakai air? Para pelayan ingat apa? Ingat pesan Ibu Maria. Kalau, apa adik-adik? Kalau disuruh Tuhan Yesus, isi, taat, dan percaya. Wah, si pelayan-pelayan langsung dia semangat isi air di tempayan-tempayan sampai penuh. Semua diisi sampai penuh. Wah, sudah diisi nih sampai penuh. Terus Yesus bilang apa? Sekarang engkau ambil, cedok airnya diambil. Lalu kasih kepada pemimpin pesta. Adik-adik, begitu pemimpin pestanya dapat air, langsung dia minum. Enak banget, enak banget, enak banget. Ya ampun, para pelayan, kenapa ini nggak dari tadi dikasih? Ini anggurnya lebih enak dari yang tadi-tadi. Dari yang awal kamu kasih, ini lebih enak. Wah, para pelayannya bingung. Dan dia juga melihat pemimpin pestanya senang. Dia bilang gini,
Pemimpin pesta tidak tahu apa yang terjadi. Padahal kan tadi yang disuruh oleh Tuhan adalah diisi air. Tapi dalam sekejap menjadi anggur. Diubah oleh Tuhan menjadi anggur. Itulah mujizat yang Tuhan lakukan. Wah, mujizat yang pertama ini Tuhan lakukan di perkawinan di Kana. Wah, semuanya senang sekali adik-adik. Happy semua, happy. Nah, coba ya. Sekarang aku mau coba praktekkan ya. Ini anggapnya tempayan, ya kan? Tempayan ini kita anggap airnya juga ya. Ya, ini air putih ya, air putih. Tuhan Yesus suruh isi sampai penuh. Begitu diberikan kepada pemimpin pesta, lihat, hanya Tuhan loh yang bisa ya, hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat ini. Lihat. Jadi anggur, coba ya, aku coba ya. Enak banget. Enak banget. Iya, luar biasa. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Nah, adik-adik datang pada Tuhan, taat dan percaya. Apa saja yang harus dilakukan? Datang pada Tuhan, taat dan percaya. Ya, adik-adik, Tante Becky tidak bisa mengubah air menjadi anggur ya. Tante Becky tidak bisa. Mungkin mama papa di rumah juga tidak bisa. Adik-adik apalagi tidak bisa. Tapi kita semua bisa melakukan dan membuat semua orang happy di rumah. Bisa membuat orang-orang di sekitar kita happy semuanya. Karena apa? Karena adik-adik mau taat dan percaya pada kuasa Tuhan. Seperti apa sih taat dan percaya itu? Nah, kalau ada adik-adik yang sakit atau mama sakit atau papa sedang sakit, adik-adik doakan supaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan ya. Jadi adik-adik datang pada Tuhan di dalam doa. Lalu apalagi kalau mama atau papa sedang sedih, adik-adik bisa menghibur. Bilang sama mama, jangan sedih ma, ada Tuhan Yesus di hati mama, di hati papa. Wah, pasti mama papanya happy. Terus kalau adik-adik juga nih misalnya disuruh menghabiskan makannya, jangan dibuang, nggak boleh sisa. Nah, adik-adik harus ikuti. Nah, dengan begitu adik-adik semua bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan, yaitu membuat semua orang happy dan senang. Karena kita harus percaya dan taat pada kuasa Tuhan. Ya. Semuanya akan happy. Mama, papa, kakak, adik, semuanya kita akan happy. Nah, ada nih ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kakak-kakak di kelas TKKC yang sudah bisa membaca dan menghafal dari Efesus 1 ayat 19a. Ulang ya, Efesus 1 ayat 19a. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19a.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk taat dan percaya kepada kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan sungguh hebat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menjadi anak-anak yang membuat semua orang bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, hebat Tuhan Yesus. Dia mengubah air biasa menjadi air anggur, Tante Vera. Tante Vera bisa nggak mengubah air putih biasa menjadi air anggur? Mana mungkin Tante Jenny aku bisa mengubah air biasa menjadi air anggur. Itu hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubah air biasa menjadi air anggur. Ayo adik-adik, kita mau memuji kehebatan Tuhan dan kebesaran Tuhan Yesus dengan pujian kuat, hebat, besar. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan Yesus telah memberkati dan menolong kita dengan kuasa-Nya. Ya. Nah, adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop dan kita bersama-sama menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dipimpin
oleh teman kita Joy dari kelas TKKC. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini supaya dapat digunakan untuk kebaikan-Mu. Dan berkatilah orang-orang yang sudah memberikannya. Amin. Amin. Terima kasih Joy sudah memimpin doa persembahan hari ini. Nah, buat adik-adik yang mau memimpin doa persembahan seperti Joy, adik-adik bisa menghubungi Om dan Tante pelayan anak di kelas masing-masing ya. Betul. Tante Jenny ya. Tapi ingat adik-adik harus tetap selalu semangat kalau doanya direkamnya harus berulang-ulang ya. Betul, Tante. Karena kita mau mendapatkan rekaman video yang terbaik. Kita mau kasih yang terbaik juga buat Tuhan. Tante Jenny, Tante Vera mau kasih tahu ke adik-adik nih aktivitas hari ini. Apa Tante? Aktivitasnya hari ini adik-adik mewarnai gambar Tuhan Yesus yang mengubah air biasa menjadi air anggur. Nah, adik-adik semangat ya. Sekarang kita mau sama-sama melihat hasil aktivitas adik-adik minggu lalu. Ini dia nih foto adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas dan mengirimkan fotonya ke Om dan Tante di kelasnya. Adik-adik, setelah ibadah pagi ini selesai,
Adik-adik jangan lupa ya Tante Jenny untuk mengerjakan aktivitasnya hari ini. Nah, nanti kalau aktivitasnya sudah selesai, adik-adik minta sama mama papa untuk foto aktivitasnya. Lalu dikirim ke om dan tante kelas masing-masing. Supaya minggu depan kita akan sama-sama lihat hasil aktivitas adik-adik. Semangat ya adik-adik mengerjakannya? Semangat. Semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Jaga kesehatan dan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Terus berdoa adik-adik agar pandemi ini cepat berlalu. Dan juga jangan lupa berdoa untuk kesehatan papa, mama, kakak, dan semua saudara-saudara kita. Terakhir yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian. Minta sama mama atau papa untuk menemani adik-adik membaca renungan harian. Tetap semangat adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Dan ingat ya, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus sangat hebat dan berkuasa. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Tante Jenny ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah kami pagi ini. Kami senang memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau selalu percaya kami punya Tuhan yang hebat dan berkuasa. Tuhan Yesus, beri kami kesehatan, kekuatan, dan minggu depan, ingatkan kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus